Hamba-Mu berhimpun, Tuhan, lihatlah. Dalam kasih kami pandang salib-Mu, Tuhan. Kami satu dalam doa di depan Allah. Bimbing langkah kami, Tuhan, di Kau jalan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkat dalam Romo. Kita mengawali perjalanan hidup kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan dan kesehatan yang masih kita rasakan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini pun kita masih diperkenankan untuk merayakan Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak iman kita. Meskipun dalam keterbatasan, maka melalui Ekaristi ini kita akan berdoa bagi saudara-saudari kita yang masih berjuang untuk melayani mereka yang terkena dampak virus corona. Kita berdoa bagi para dokter, tenaga medis, para perawat yang menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan untuk menolong saudara-saudari kita. Kita juga berdoa bagi mereka yang sakit. Semoga mereka mendapatkan rahmat kesembuhan, serta mereka yang dipanggil Tuhan mendapatkan pengampunan dan diberi kebahagiaan abadi di surga. Serta juga untuk kita, untuk perjalanan hari ini, semoga kita sungguh mensyukuri kehadiran Tuhan dan pendampingannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari di awal Ekaristi ini kita menyiapkan hati kita dengan menyadari segala keterbatasan, kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepadanya supaya kita layak merayakan misteri iman yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu, dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita.
Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas tanggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dengan kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainnya, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah syukur kepada Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Segala tulangnya tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana. Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Ajar di bait Allah, ia bersabda, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Terpujilah Kristus.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika merenungkan kalimat ini yang menjadi referen dari Mazmur tanggapan kita pada pagi hari ini, saya teringat pengalaman ketika masih menjalani masa formasi sebagai frater, secara khusus menjalani masa tahun orientasi pastoral mendampingi mahasiswa. Kadang ada mahasiswa atau mahasiswi yang datang ke Wisma Marga Siswa lalu mengungkapkan pengalaman yang konkret sedang dialaminya. Mereka atau 1-2 orang datang mengatakan bahwa sedang putus cinta dengan pacarnya. Perasaan yang muncul, yang diungkapkan adalah perasaan yang sangat sedih, sangat kecewa, mau melakukan apa saja malas, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, belajar pun juga tidak bisa masuk. Rasanya dunia ini kiamat. Itulah yang diungkapkan, dan inilah yang kiranya menjadi gambaran orang yang sedang mengalami patah hati karena putus cinta. Rasanya apa yang mereka sharingkan mau menggambarkan bahwa mereka seperti orang yang tidak punya pengharapan lagi. Rasanya mereka seperti orang yang tidak memiliki iman kepercayaan pada Tuhan yang sungguh pengasih dan mempunyai rencana yang baik bagi masa depan. Dalam situasi yang begitu, ketika saya memberikan masukan dan mengajak mereka untuk berdoa, mohon rahmat kekuatan dari Tuhan, rasanya sangat sulit untuk diterima. Bahkan ada 1-2 yang mengalami perasaan putus asa dan mengungkapkan ingin mengakhiri hidupnya. Inilah situasi gambaran bagaimana orang yang sedang mengalami patah hati. Padahal kalau kita merenungkan referen dari Mazmur tanggapan tadi, kita semakin disadarkan bahwa dalam situasi apapun, termasuk situasi yang patah hati, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu mendampingi, meneguhkan, memberikan kekuatan dan menyemangati hidup kita. Maka rasanya ini juga cocok bagi kita yang mungkin seperti halnya orang yang sedang patah hati. Ada begitu banyak perasaan yang kita alami ketika kita harus berdiam diri di rumah. Tidak mudah karena biasa beraktivitas, bahkan sangat tinggi aktivitasnya. Tetapi tiba-tiba kita diajak untuk berdiam diri di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Inilah pergulatan yang tidak mudah. Maka dalam situasi seperti itulah, mari kita ingat, kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir, membimbing dan menyertai kita. Tuhan selalu memiliki rencana-rencana indah, meskipun harus melalui proses yang panjang dan menyakitkan. Tetapi kalau kita sungguh membuka hati, kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dan Tuhan menuntun hidup kita. Sehingga meskipun kita tetap berada di rumah, kita masih bisa melakukan aktivitas bermacam-macam. Kita masih bisa mensyukuri bahwa kita diberi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, mendengarkan sabdanya. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga, karena mungkin selama ini kita kurang bisa meluangkan waktu bagi keluarga.
Maka ini suatu kesempatan yang sungguh indah, di mana kita diberi kesempatan untuk selalu hadir bersama keluarga, beraktivitas bersama keluarga, dan berdoa bersama keluarga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita tetap setia untuk senantiasa menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita memiliki pengharapan supaya kita sungguh mampu juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk bisa saling meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga dalam keterbatasan dan situasi yang sedang kita alami ini, kita saluran rahmat dan berkat serta kasih Allah, sehingga kita menjadi pewarta-pewarta sukacita di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam roti dan anggur yang kami persembahkan ini, berkenanlah menunjukkan semangat Putra-Mu terkasih yang sudi mengorbankan diri di salib, dan menjadi kekuatan hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah
yang datang, dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, kini marilah kita menyatukan hati kita untuk menerima Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang selalu kita rindukan. Namun karena keterbatasan yang sedang kita alami, maka kita mengungkapkan kerinduan itu dan membuka hati untuk menerima Yesus dengan komuni spiritual atau komuni batin. Kita siapkan hati kita buka hati kita, biarlah Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam perayaan Ekaristi, aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Yesusku, seolah-olah Engkau telah datang
Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya dengan Dikau, dan janganlah biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita doakan satu kali salam Maria untuk perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat darah Kristus, kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekadar kekayaan rahmat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui sakramen ini Engkau mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Bantulah kami untuk menanggalkan manusia lama, serta mengenakan kebenaran dan kesucian dalam Kristus sampai kepada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam Ekaristi ini. Marilah kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan di dalam iman. Kita akhiri Ekaristi ini dengan menerima berkat Tuhan dan pengutusan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini, serta perjalanan hidup kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan. Amin. Nyanyian penutup ketika badai menerjang, puji syukur 651. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar aku ke tanganmu. Hanya padamu Tuhan harapanku percayakan, kepadamu ya Tuhan ku menyerah.